Militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah selatan Lebanon, termasuk distrik Ben Jbeil. Serangan itu menghantam permukiman warga. Inilah momen serangan udara Israel yang menghantam sebuah blok bangunan di dekat rumah sakit pemerintah Ben Jbeil di wilayah Ainata, Lebanon Selatan. Serangan juga dilaporkan mengenai sebuah rumah di kawasan Al-Maslak. Ledakan disertai asap tebal yang membumbung tinggi terlihat di kompleks permukiman tersebut. Sebelumnya, Israel telah mencoba berebut kota Ben Jbeil selama beberapa hari terakhir. Militer Israel mengatakan mereka telah menyelesaikan pengepungan kota itu dan akan menguasai kota itu sepenuhnya dalam beberapa hari ke depan. Israel memasang bahan peledak di rumah-rumah dan meledakkannya. Cara yang sama seperti di beberapa desa dan kota di sepanjang wilayah perbatasan Lebanon selama beberapa pekan terakhir. Kelompok Hizbullah kembali melancarkan serangan ke Israel. Hizbullah menargetkan Kiryat Shmona di wilayah utara Palestina yang diduduki Israel. Dalam rekaman yang beredar, nampak beberapa personel Hizbullah tengah menyiapkan peluru artileri di lokasi yang diduga berada di wilayah Lebanon Selatan. Serangan diarahkan ke permukiman Kiryat Shmona di Israel Utara sebagai balasan atas gempuran Israel ke Lebanon. Kiryat Shmona merupakan salah satu kota yang kerap menjadi target serangan Hizbullah di tengah eskalasi konflik di perbatasan Israel-Lebanon. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel terkait dampak dari serangan tersebut. Pejuang Hizbullah merilis video tembak jatuh drone canggih Hermes 450 milik Israel di Lebanon. Pesawat Hermes 450 bernilai 30 juta US dollar atau setara 514 miliar rupiah. Drone canggih milik Israel, Hermes 450, ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah. Usai terkena tembakan, drone jatuh dan terbakar di langit Lebanon Selatan. Drone Hermes 450 berfungsi sebagai platform intelijen, pengawasan, dan pengintaian untuk pertahanan Israel. Pesawat Hermes 450 ini bernilai 30 juta US dollar, setara 514 miliar rupiah. Pejuang Hizbullah kembali meluncurkan rudal ke fasilitas militer Zionis Israel. Rudal-rudal milik pejuang Hizbullah ini terus menggempur pasukan dan fasilitas di Palestina Utara yang diduduki Israel. Rudal-rudal yang diluncurkan Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi untuk menghancurkan pasukan Zionis Israel. Sementara itu, Hizbullah juga menyerang barak militer Israel di dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan Hizbullah karena tewasnya pemimpin Hizbullah atas serangan Israel. Hizbullah terus menggempur pos militer Israel di Al-Bayada, Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah merilis serangan drone hingga meledakkan pos militer Zionis Israel. Ledakan yang cukup besar dan asap tebal membumbung tinggi terlihat di pos militer Israel.
Tak hanya serangan drone, pejuang Hizbullah juga meroket kendaraan di pos militer Israel hingga memicu ledakan besar. Sementara itu, pejuang Hizbullah juga menyerang perangkat militer taktis elektronik di Taibeh, Lebanon Selatan. Serangan ini terus dilakukan oleh Hizbullah karena eskalasi perang Hizbullah dan Israel semakin tinggi. IDF menyerang 70 target infrastruktur yang diduga milik Hizbullah di Lebanon Selatan dalam 1 menit. Selain permukiman, Israel juga menghancurkan sebuah sekolah di wilayah tersebut. Militer Israel IDF merilis rekaman serangan terhadap 70 target infrastruktur yang diduga milik Hizbullah dalam 1 menit. Israel membombardir sejumlah bangunan secara besar-besaran di lingkungan A'inata di Lebanon Selatan pada Kamis. Serangan tersebut juga mengenai blok perumahan di dekat rumah sakit pemerintah Bin Jubail di A'inata dan sebuah rumah di lingkungan Al-Maslak. Selain permukiman, Israel juga menyerang sebuah sekolah di desa perbatasan Marwahin, Lebanon Selatan. Hantaman tersebut langsung menghancurkan gedung sekolah dalam hitungan detik. Hingga kini belum diketahui jumlah korban jiwa maupun luka-luka dalam serangan tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak inisiatif perdamaian dan mengumumkan rencana untuk menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. Ia juga menyatakan bahwa Israel berada di ambang penguasaan Bin Jubail, salah satu kota terbesar di Lebanon Selatan. אני מחזק את תושבי הצפון שממשיכים לעמוד איתן. במקביל כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבין ג'בייל. בין ג'בייל זו הייתה בירת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המקום שחסן נסראללה אמר לפני 26 שנים, הישראלים הם קוראי עכביש. אנחנו עומדים להכריע את בין ג'בייל, אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז הגדול הזה של חיזבאללה. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan siap melanjutkan operasi militer di Timur Tengah apabila Iran tidak menyetujui kesepakatan damai. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan pasukan Amerika Serikat di kawasan telah diposisikan untuk kembali melakukan operasi tempur jika negosiasi dengan Iran gagal mencapai hasil. Hegseth menyampaikan bahwa Iran memiliki pilihan untuk menuju masa depan yang lebih makmur. Namun ia juga memperingatkan bahwa jika Iran mengambil keputusan yang salah, maka negara itu akan menghadapi blokade dan serangan terhadap infrastruktur, termasuk sektor listrik dan energi. As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge. And we hope that you do for the people of Iran. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. And at the same time, Treasury Secretary Scott Bessent and our friends over at Treasury are launching Operation Economic Fury as well, maximizing economic pressure across the entirety of the government. To Iran, choose wisely. The world watched, and so did you, as the U.S. military moved seamlessly from major combat operations to a world-class blockade. We can make that transition again, very quickly, and even more powerfully than ever.